bro. Udah langsung dibukain. Halo. Ini mah bestie gue, namanya Mbak Deca. Halo Mbak Deca, terima kasih loh udah dibukain. Nah ini saya ada di kawasan Palmera Barat, boleh di sini dulu bergabung bersama saya. Ini sama teman-teman dari, saya harus baca dulu karena namanya di belakang. Anak muda pecinta mobil klasik. Wih, kalau misalnya semuanya bisa lihat, nih banyak banget di sini mobil-mobil klasik di sini yang memang terparkir di kawasan Palmera Barat ini dekat Menara Kompas juga di sini dengan komunitas asik anak muda pecinta mobil klasik sama Mbak Deca foundernya. Yang ingin saya tanyakan, ini mobil-mobilnya ini boleh dikasih tahu dong komunitasnya ini apa dan sejak kapan berdiri dan ngapain aja aktivitasnya? Oke, jadi Asik atau anak muda pecinta mobil klasik ini dia ada di tahun 2020. Oke. Jadi kita tahun 2020 dan isinya anak-anak muda semua yang maksimal umurnya 35 tahun. Oke. Dan setelah itu mobil-mobilnya itu terdiri dari all brand ya. Jadi semua merek itu ada tapi under tahun 90. Kayak gitu. Jadi anak-anak muda ini yang emang mereka suka sama mobil-mobil klasik ya. Karena bukan yang apa namanya yang enak dipakai jalan tapi ada aja gitu. Emang masih bisa dipakai jalan itu? Nah itu, iya. Nah nanti mungkin bisa tanyain sendiri sama teman-teman yang lain boleh. ya. Kalau gitu kita langsung aja, kita boleh dibantu ya sama Mbak Deca sini bergabung bersama saya. Saya di sini dengan siapa? Halo Mas. Halo Mas. Dengan Mas siapa? Mas Bagus. Mas Bagus, boleh dibantu pegang mic-nya. Oke, nah ini ada Mas Bagus pemirsa. Jadi Mas Bagus ini yang punya mobil ini. Ini nama mobilnya apa dan tahun berapa? Oke, ini namanya Citroen FOV. Oke, tahun 80. Dari Prancis. Dari Perancis tahun 80. Ini perapatan Ciamis. Oh bukan, benar perapatan Ciamis. Oh gaya. Iya, mobil Prancis. Lucu juga dia. Oke. Nah ini dipakai sehari-hari atau cuma buat gayaan aja? Enggak, dipakai sehari-hari juga. Oke, saya pikir dipakai cuma bulan Desember. Karena ada tanduk rusaknya. Iya, eventnya kemarin. Oke. Nah terus gimana ketika pakai ini, malu gak sih anak muda pakai mobil klasik gitu loh. Biasanya kan anak muda mobil-mobil canggih dan sebagainya. Ini anak muda tapi pakai mobil klasik. Kalau dari saya pribadi saya malah seneng sih. Saya bangga karena saya bisa turut melestarikan mobil-mobil klasik yang ada di kamera depan, mobil-mobil klasik yang ada di Indonesia gitu. Apalagi saya anak muda kan, jadi nggak malu lah gitu. Banyak teman-teman yang lain juga gitu. Oke, boleh kita sambil lihat tuh nih di dalamnya. Nah ini kan, kacanya aja masih yang zaman dulu nih ya. Iya, masih yang zaman dulu modelannya. Ini tadi di tahun 80. 80-an. Oh, saya belum lahir itu ya. Sama saya juga. Nah, kalau misalnya kita pakai mobil-mobil lama, tutupnya harus agak kencang. Kalau biasanya harus agak kencang, iya. Oke. Nah, kalau ini kan untuk 5 seater ya? Iya, 5 bisa, 5 bisa. 5 nah, seater. Untuk di sini biasa dipakainya jarak jauh atau dalam kota aja deh gitu? Jarak jauh pernah ke Sentul, ke Bogor pernah, ke Cibubur pernah. Dan gitu. ini dipakai semua dalam keadaan fungsi normal juga? Alhamdulillah normal. Oke, keren. Waduh, saya harus kencang-kencang, mohon maaf ya kalau biasanya emang begitu. Biasanya emang gitu ya. Yang pasti adalah anak muda ini nggak malu untuk pakai mobil klasik. Saya nggak malu, saya senang. Selain ada ini di tahun 80-an, ya. Ini juga ada lagi. Ini mobil Mbak Deca ya. Boleh Mbak Deca kita tunjuk, kita lihat, kasih lihat. Kalau mobil perempuan bedanya adalah kalau yang ini ada tanduk rusak, kalau ini ada kalung mutiaranya. Mbak Deca mau dijelasin ini mobil jenis apa Mbak Deca? Jadi ini Mercy Mini tahun 74. Ini saya pakai daily, makanya ada stiker Women Daily Use. Nah terus abis itu ini mobil touring juga, perawatannya sama, jadi sama mobil daily, yang penting dicek air radiator, terus olinya, pokoknya kita rajin-rajin ngecek deh kalau misalnya ini. Ya ini mobil touring. Ini dipakai sehari-hari, terus juga adalah salah satu mobil favoritnya Mbak Deca. Kenapa memilih untuk mobil klasik gitu, nggak mobil yang kekinian aja? Karena ini tantangannya tuh lebih ada ya. Oh, ini cewek-cewek cari tantangan kalau ini ya. Cari masalah sebenarnya. Ada yang gampang, jadi yang susah gitu ya. Nah, gimana Mbak Deca? Apa tantangannya? Tantangannya itu sebenarnya kalau misalnya ada spare part yang harus kita cari, nah itu agak susah spare partnya pertama. Terus yang kedua, susah kalau misalnya di jalan diliatin.
Itu susah sih. Gitu ya? Iya. Oke, selanjutnya? Selanjutnya nggak ada, aman. Nah, ini yang juga menjadi perhatian saya adalah mesinnya. Boleh dibantu dibuka? Oke, Wih. Ini saya bantu ya Mbak Deca. Wih. Nah, boleh ini dijelasin, ini kan biasanya cewek-cewek cuma pakai doang nih. Mbak Deca, otomatis kalau misalnya pecinta mobil klasik tahu dong. Tahu. Nah, boleh dikasih tahu nih mesin-mesinnya memang asli dari bawaan atau seperti apa? Ya, jadi ini back to original, jadi ini di restore. Jadi awalnya itu aku dapatnya nggak kayak gini. Oke. Yang aku restore ada beberapa part yang diganti, kayak misalnya radiator itu awal bocor, terus harus dibenerin. Terus ini radiatornya tiap pagi dicek radiatornya, terus ini harus dicek olinya. Terus aku masih pakai platina. Oke. Terus abis itu karburatornya. Terus yang harus dicek sebenarnya fungsi dari fan ini. Jadi kalau misalnya fan ini mati, ketika kita jalan bisa overheat. Oke, jadi secara nggak langsung ini tuh nggak dibawa ke bengkel, jadi lebih ke kayak batangan lah istilahnya gitu ya? Yes, iya. Satu persatu partnya gitu ya? Satu partnya, jadi ada emang spesialis radiator, ada spesialis yang lainnya kayak gitu. Oke, itu dia. Dan ini masih aman, masih enak buat dipakai daily? Daily, dan besok kan juga ini buat touring ke Sulawesi. Wih, dan Jakarta, Bali. Sulawesi, dan Ya. Bali. Wah. Sayang sekali saya belum cuti. Kalau bisa cuti saya bisa ikut. Boleh Gitu. banget. Kita lihat mobil selanjutnya. Siap. Saya tinggal dulu, Mbak. Siap. Halo, Reza. Dengan Mas siapa? Boleh dibantu, Mas? Yanda. Mas Yanda. Nah, Ya. kita sambil lihat. Nah, ini dia. Saya harus mundur dulu. Ini boleh disebutin mobil jenis apa dan dari tahun berapa? Ini mobil Volvo 144 tahun 72. Dari tahun 80, tahun 74, ini 72. 72, ya. Oke. Nah, kenapa milih mobil ini? Sebenarnya nggak milih. Kenapa? Jadi begitu ngelihat setirnya unik sebelah kiri, jadi Oh iya, saya baru lihat. Boleh kita lihat? Boleh kamera ditunjukin, maksudnya kenapa setirnya sebelah kiri? Saya boleh buka ya, izin? Boleh, silakan. Nah, itu dia setirnya sebelah kiri. Kenapa memilih sebelah kiri? Bukan lebih susah? Atau mau ala-ala luar negeri aja? ya tampil beda aja sebenarnya. Susah mah susah sebenarnya. Ini sama ya, rata-rata teman-teman dari asik ini ada yang gampang nyari yang susah. Bener, betul sekali. Nah, terus apa lagi keunikannya selain mobil setirnya di sebelah kiri? Ya paling memang ini mobil basic banget kan, mobil klasik, tidak ada power steering, tidak ada AC, tidak ada, jadi emang mobilnya raw banget gitu. Tidak ada AC juga? Nggak ada, ini pasangan. Waduh. Aslinya nggak ada. Nggak ada, bos. Nah, terus ini biasa dipakai hari-hari juga? Mostly kadang-kadang sih, kalau yang weekdays tuh kadang-kadang kalau lagi jarak dekat ya kita pakai. Tapi lebih banyak weekend sebenarnya. Oke, lebih banyak weekend untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Setir sebelah kiri, kesulitannya apa sih untuk penyesuaian berkendara terutama di Jakarta gitu loh? Tentunya jalur kan beda ya. Jalur beda, kita ada punya feeling tuh beda gitu. Mau nyusul susah. Terus kalau misalnya parkiran tuh susah ambil karcis gitu aja sih sebenarnya. Repot ya? Iya. Ini repot emang teman-teman asik nih ya. Nah, kalau setir kiri bayar tolnya gimana? Harus ada penumpangnya kah? Atau turun dulu gitu? Kalau bayar tol sebenarnya aman. Karena biasanya sebelah kanan kan? Iya. Kalau bayar tol selama punya tongkat tol yang panjang itu masih aman. Pokoknya yang repot tuh ambil karcis sebenarnya. Jadi harus pindah. Harus pindah? Iya. Berarti ini mobil ini nggak boleh jomblo. Harus ada pasangan ya, karena dia bantu gitu ya. Oke lah, kalau gitu kita akan lihat mobil selanjutnya. Ya, terima kasih silakan. Mas. Kita lihat lagi. Nah, ini banyak banget mobil-mobil klasik yang memang bisa saya explore gitu. Halo Mas. Reza di sini dengan Mas siapa? Janes. Mas Janes. Dan ternyata di sini tuh teman-teman asik usianya di bawah 35 tahun semua, disclaimer ya. Nah, boleh dijelasin ini mobil apa dan tahun berapa? Ini V Kodok, tipenya 1302, dia tahun 69. Tahun 69? Iya, 69. Ini kenapa milih mobil, usianya berapa Mas? 24. Masih 24, punya tahun mobil tahun 69. Kenapa suka mobil ini? Gue emang, kalau saya emang dari lahir udah diracunin sama bapak. Jadi emang keluarga suka ya? Meneruskan. Oke, saya boleh lihat dalamnya ya? Monggo. Nah ini kan jaraknya juga beda ya sama mobil kekinian, maksudnya Betul. kayak lebih pendek gitu loh. Lebih pendek. Nah ini kendalanya ada nggak sih kalau setiap nyetir atau dipakai sehari-hari kah ini? Ini pakai tiap hari kerja. Dipakai kerja? Kerja, tiap hari Delius. Tapi yang unik, pemirsa, misalnya bisa dilihat ada kipas di sini. Iya, itu udah pasti untuk penumpang kalau ada yang join. Ini nggak ada AC-nya? Emang ini tahun ini emang gak ada AC-nya.
Kebetulan jadi pakai alami lah. Oke, jadi memang angin alami, angin alami. Cepoi-cepoi ini sebutannya. AC alami. Perawatannya susah nggak sih? Enggak, kalau sebenarnya ya pada umumnya, tapi perbedaannya kan ini dia pendingin udara. Oke. Jadi yang paling yang dicek kayak oli, kayak paling oli sama apa namanya minyak rem. Minyak rem ya. Nah, kalau ini mesinnya di belakang ya? Belakang, betul. Nah, boleh dibantu dibuka, dikasih Boleh. lihat. Nah, ini dia, tuh dia mesinnya. Nah, ini adalah mobil di tahun 69. 69, betul. Tuh kan. Ini boleh dijelasin nggak sih nih apa aja sih sebenarnya Iya. memang membedakan di tahun 69 sama yang sekarang? Sebenarnya kalau di VW ya untuk di tahun di tiap tahun kayak 67, 69 sampai 67, 69 sama 70 itu beda. Ini kan mesinnya 1300. Di VW itu banyak tipe. Lebih boros nggak sih ini? Irit. Oh, lebih irit justru. Irit. Oke. Karena emang mesin saya standar. Tapi harus punya uang lebih lah ya untuk beli ini semua. Betul. Oke, kalau Betul, gitu sangat terima betul. kasih. Kita harus explore lagi, lihat lagi. Thank you ya Mas. Selamat nutup. Nah ini dia. Warna merah berani. Sebentar. Ternyata udah ada. Sin, seneng banget di sini. Iya, soalnya ngelihat Reza tadi datang kok dijemput, kok aku enggak ya, enggak dijemput Oh, pakai nggak mau mobil. kalah anaknya. Iya, emang Sini, iri. sama Oke. siapa sih di sini boleh dibantu? Boleh. Oh, sudah pegang mic-nya. Aku lagi sama Bro Sugi ini keluar kali ya, enggak usah ada di sini. Nah, ini ada Bro Sugi ini yang punya mobil Holden Special tadi namanya. Tahun 1964 dan udah dimodifikasi. Betul ya? Iya, Beli dari tahun berapa Bro Sugi? kurang lebih 8 tahun yang lalu sih. 8 tahun yang lalu. Waktu beli harganya berapa? Masih murah, masih sekitar 50 jutaan. Nah, 50 jutaan. Iya. Nah, apa aja sih yang dimodif? Secara body sih semuanya kita back to original. Cuma ada beberapa kayak indikator ini saya ganti supaya lebih kerenan gitu ya. Oke. Nah, terus saya pasang power steering, pasang AC, biar zaman sekarang bisa nggak kepanasan. Biar nggak kepanasan. Terus nggak kayak bawa angkot gitu, beloknya berat gitu. Ya bener. Nah ini kan awalnya nggak ada nih, ini udah Ya ini dipasang. speaker dulunya. Cuma saya bikin begini buat keluaran AC. Nah ada juga yang menarik ternyata dipasang kamera sama Bro Sugi. Boleh dong iya, ditunjukin? Boleh. Nih namanya lighter ya. Iya. Nah lihat kalau biasanya kita ada spion di dalam, kalau ini kamera jadi modern juga ya. Nah jadi kita bisa kalau misalnya parkir belakang nggak nabrak ya, karena Iya. besi ya. Sama dia merekam juga ya. Oh bisa ngerekam Di juga. video juga. Depan belakang jadinya. Bensinnya boros nggak mobil kayak gini? Lumayan. Lumayan ya. 1415 adalah ya. Oke. Dan yang menarik kan ini saya baru pertama kali nih masuk ke dalam mobil. Lega banget ternyata di dalam ya, Iya, lega. karena tengahnya nggak ada, tapi jadi nggak ada rem tangan ya? Iya, emang bawaannya nggak ada rem tangan. Emang bawaannya nggak ada rem tangan. Itu dia yang bikin enaknya ini karena ini udah kayak sofa dan lega. Anak saya bisa guling-gulingan. Oke, Iya. kalau gitu Bro Sugi terima kasih. Reza Iya. akan tunjukin lagi mobil selanjutnya. Silakan Reza. Oke, Cindy. Tadi di mobil Bro Sugi ada kamera, itu bisa nggak sih buat selfie? Iya sih. Oke, nah selain ada mobil warna merah yang tadi ditumpangi oleh Cindy, ini juga ada lagi. Ada Bro Rifki di sini, Bro. Boleh jelasin ini mobil apa dan tahun berapa? Jadi ini adalah mobil Fiat 131 Sambil lihat Mirafiori kamera, Bro. tahun 1977. 77. 77. Oke, yang bedain ini kayaknya lebih banyak kursi penumpangnya ya? Kursi penumpangnya sama, cuman dia atapnya lebih panjang aja karena dia station wagon. Ini tadi tahun berapa? Tahun 77. 77. Nah, kenapa milih ini? Dari semua mobil yang ada di sini nggak ada AC-nya. Kalau ini ada nggak? Ada AC-nya. Oke, oh lebih dingin, Iya, lebih enak alhamdulillah, gitu lebih ya. enak. Nah, kenapa milih mobil ini? Karena ini mobil turunan dari bokap. Oke. Iya, jadi lengseran. Kebetulan saya Ini- dipercaya untuk merawat ini. Boleh, Mas Ugi, boleh Iya. di sini boleh kita sambil lihat di dalamnya Boleh, interiornya boleh. seperti apa? Boleh Boleh. dijelasin? Nah, kalau ini ada Fiat itu custom sepertinya, terus yang lainnya gimana? Overall untuk interiornya ini tidak ada yang custom, jadi ini fully original. Original ini. Original. Belum ada yang diutak-atik. Belum ada di utak-atik. Widih. Gila, cakep, Bos. Oke, nah ini biasa dipakai dalam kota atau seperti apa? Ini mobil harian saya ke kampus. Kebetulan saya juga masih kuliah. Oh, masih kuliah, saudara-saudara nih. Kameramen, boleh lihat ke sini. Ini yang buat saya bernostalgia adalah pembuka kacanya tuh. Kan? Masih pakai engkolan dia. Masih zaman dulu di engkol, Iya, betul. di engkol. Oke nih. Nah, respon teman-teman gimana sih ketika tahu bahwa lo ini pakai setiap hari kuliah pakai mobil klasik? Yang pasti
teman-teman juga pada excited ya, soalnya mereka juga kebetulan jarang melihat mobil yang seperti ini. Betul. Gitu. Oh, jadi tontonan sendiri ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi beda dari yang lain lah. Oke, itu dia ya. Nah, kalau untuk perawatan susah nggak sih mobil ini? Untuk mobil ini selain bilang sama orang tua ya, ini tolong dirawat dong Pak. Gitu. Oh, alhamdulillah udah perawatan sendiri. Untuk mobil ini sebetulnya nggak begitu susah. Kita juga rajin ganti oli, rajin pengecekan kaki. Ya, yang penting kita sesuai dengan prosedurnya aja. Oke. Nah, kita boleh dong semua maju ke depan. Saya mau tanya-tanya lagi sama teman-teman semua dari komunitas Asik. Ini Cindy, bahwa ini ada range usianya, batas usianya yang ingin gabung ya Mbak Deca. Boleh ditambahin yang ingin gabung di sini usianya di bawah 35 tahun. Oh, Reza masih bisa join? Oh, jauh saya mah. Jauh. Baru cuma masalahnya punya nggak mobil klasiknya, itu masalahnya. Nah, tapi nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita juga main seru-seruan sama mereka di sini, teman-teman Asik di sini. Di belakang saya itu juga masih banyak sebenarnya mobil klasik. Ya, dan nanti saya pengen tunjukin sama Anda semua, ya. Tapi nanti usai jeda, jadi tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Akhir pekan. Teman-teman dari Asik, langsung di Asik apa? Langsung dibaca di bawah belakang bajunya. Anak muda pecinta mobil klasik dari tahun 2020. Nah, Reza dan saudara, sekarang kita mau ngecek kekompakan mereka. Tadi sih pas break mereka berantem sendiri, nggak tahu heboh sendiri belakang kita ini tuh. Nggak tahu kenapa. Ini adalah mereka ini ada 10 orang totalnya. Kita harus bagi 2 tim supaya nanti kita akan melaksanakan game sama teman-teman semua di sini. Waduh, teman-teman madep ke sini dulu, udah madep ke sana aja. Nah, mereka ini kan kita bagi 2 tim ya. Ini ada tim kuning, biru dan juga tim kuning. Tidak masuk unsur partai apapun karena udah lewat masanya. Ini hanya sekedar balon dan juga permainan. Ini ada yang boleh ditunjukin dong. Tim biru. Ini nggak punya yel-yel. Tim kuning. Semangatan mana sih pagi-pagi? Kayaknya semangatan hostnya ya. Oke. Mereka ada tenaganya. Nah, nanti mereka akan ini ya, ada balon, mereka akan tiup dan estafet, betul ya Reza? Betul, tapi balonnya nggak sembarang tiup. Ini kita ingin menunjukkan kekompakan dari teman-teman semua ya. Jadi ini ada balon, Cindy, kita balik lagi ke sini karena kameranya di depan. Nggak kelihatan. Nah, ini ada balon, nanti bagian depan yang pertama akan tiup balon, masukin ke sini. Terus yang di belakangnya ke sini. Jadi posisinya seperti ini. Nah, paham? Paham, oke. Nanti yang duluan dia yang menang. Hadiahnya apa memang Reza? Hadiahnya, kalian pengen punya mobil tambahan? Cukup berdoa saja. Cukup berdoa saja itu. Udah nyebut merek aja mereka ya. Nah, kalau gitu kita langsung bagi dulu. Ini 2. 5-5 ya. Langsung kita mulai ya. Oke, dikasih jarak. Oke, Mbak Deca nanti bantu sama saya hitung ya. Oke. Mbak Deca akan kasih hitungan mundur. Yang tim sana juga dong, jangan terlalu mepet-mepet. Boleh teman-teman? Ayo. Mundur dikasih jarak, ikutin tim biru. Dari depan berarti. Nanti gelasnya sampai ke sana ya. Nanti gelasnya dari meja sini, tiup, pindahin sampai sebelah sana. Ya, oke. Siap, Mbak Deca yang kasih hitung mundur ya dari 200 Mbak. Okay. Oh, kejauhan. Kelamaan. Salah ya. Boleh Mbak Deca silakan hitung mundur buat teman-temannya supaya biar semangat lagi. Oke. 3, 2, 1. Tim kuning apa tim biru ya? Kita sih akan lihat, kita judge. Kayaknya tim biru. Iya. Kalau yang jatuh ulang lagi. Baru dipuji, nggak bisa dipuji. Jadi kita akan ngecek selain kekompakan, juga akan ngecek seberapa. Ayo, oke, sudah mulai berpindah. Ini si Jonathan emang bisa-bisanya temennya, kasihan banget ini. Kenapa ketawa terus ya Mas, kalau boleh tahu? Jangan dipegang dong, jangan dipegang. Ya, ulang lagi. Tim biru ulang lagi. Ini masalah tim kuning nggak ada capek-capek nih. Tim biru juga. Gimana Mbak Deca? Komen dong Mbak Deca. Oke, 1. Tim biru, Mbak Deca gimana? Ini temennya tim kuning gimana Mbak Deca? Aku no komen. Aduh, kata no komen aja ya. Ulang. Jatuh, ulang lagi. Jatuh, tim kuning jatuh. Ini kenapa kebanyakan ketawanya daripada mainnya ya?
Ini tim kuning dari tadi gak gerak-gerak deh kayaknya ya. Aduh, ini macet di tengah soalnya tim Wih, kuning nih. tim biru udah Easy 3. biru. Ayon. Oke. Sudah, waktunya sudah cukup. 2, 1. 3, 2, 1, selesai. Stop. Wih, stop. Oke, saya rapikan dulu. Sebentar, Mbak Neca, boleh bergabung bersama saya Mbak Neca? Teman-teman boleh maju dulu, teman-teman Boleh maju. kumpul di depan lagi. Nih, terlihat ya, yang hobinya nyetir, sama hobinya niup. Ya kata aku sih tim kuning cari teman baru sih nggak ngomong. Ini kenapa? Sampai kosong. Mbak Neca, teman-temannya gimana nih? Yonatan, kita tanya Yonatan. Yonatan boleh sini dulu bergabung. Ini dipanggil karena paling berprestasi atau troublemaker-nya? Kenapa sampai begini? Sesek. Kenapa? Sesek nafas. Baru tiup balon keringetnya udah luar biasa. Kenapa tadinya bikin kendala kayak dirimu deh? Sesek napas. Tetap satu jawabannya itu. Oke, sini tim biru ada berapa? Ada, ini ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Wih, keren banget. Tepuk tangan. Dan ini ada hadiahnya, saya mau bagiin dulu, boleh ya? Itu hadiah kunci. Kunci Inggris. Wow, yang satu udah batuk aja tuh yang saya nafas. Nah, kita mau tanya-tanya juga sama teman-teman dari tim biru. Ini soal perawatan dan pemeliharaan ketika teman-teman di rumah mungkin ada yang punya mobil klasik gitu ya. Tapi nanti kita harus jeda iklan dulu karena tadi gara-gara Yonatan waktunya habis banyak di sini ya. Dan kayaknya juga pada ngap susah ngomong semua Reza. Betul, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita akan tanya-tanya langsung seperti apa perawatan dan bagaimana bisa bergabung sama teman-teman asik di sini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama teman-teman asik di sini. Yoho, buat tepuk tangan dong. Woi. Nah, selain tadi ada banyak mobil yang udah kita tanya-tanya, Sin, ternyata masih banyak lagi mobil-mobil yang kita pengen kasih unjuk sama teman-teman di rumah semua. Ada Mercy Kebo sebutannya. Boleh gambar Mercy Kebo ya? Nah, ini punya siapa Mercy Kebo? Oke, dengan siapa? Saya Jonathan. Jonathan. Nah, Mercy Kebo ini dari tahun berapa? Saya yang coklat. Ya. Mercy Kebo ini tahun 69. Tahun 69? 69. Oke, nah itu dipakai sehari-hari? Seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Kenapa? Mahal perawatannya atau gimana? Kan tadi mahal bensinnya juga kan? Bensinnya lumayan lah. Oh lumayan. 110. 110? 1 liter 10 rumah lah. Oh dia lucu aja. 10 rumah. Rumah siapa itu? Mas Jonathan tapi beli tahun berapa? Saya ini punya kakek sih. Oh turun-temurun. Turun-temurun. Waktu itu beli tahu nggak? Waktu kakek beli harganya berapa sih range-nya? Oh kalau dulu belum tahu sih harganya berapa gitu. Oke, nanti kalau sampai rumah bisa cari tahu ya. Tapi sempat mati 20 tahun. Oke. Tahun lalu baru restorasi ulang. Gitu. Tapi sekarang nyala ya. Udah nyala. Kalau mati tinggal di sini aja. Oh ya, biar kita bisa ikut komunitas. Betul. Nah selain ada Mercy Kebo, ada lagi yang warna hitam ini juga antik. Itu apa banget namanya? Ya, klasik sekali. Ini punya siapa? Oke, boleh dikasih mic-nya. Nah, boleh cerita itu tahun berapa dan jenis apa? Ini namanya Mercy Barong. Nah, Mercy Barong ini Mercy lebih muda setelah satu generasi setelah Mercy Kebo. Oh, nggak mau kalah sama Mercy. Iya, 1972 lah mulainya kurang lebih. Nah, kenapa sih kok milih Mercy itu apa selain tadi kan dari kakek, kalau ini memang sengaja beli atau memang turun-temurun juga? Ini by accident, jadi pas lagi vacation ke Bali, ini kan pelatnya Deka, terus tiba-tiba lagi di kolektor teman, dia nawarin mau nggak, nih mau lepas nih dia punya 5 biji yang sama. Berapa lepasnya? Ya segituan lah. Itu rahasia perusahaan. Agak sombong juga sih ya. Range-nya. Kalau saya dapat harga di bawah pasaran. Sekarang sih range-nya mungkin antara 200 sampai 300 lah. Saya di kemarin 100. Itu. Ya, estimasi di atas lah. itu berarti. Kurang lebih lah segitu. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk perawatannya? Perawatannya yang penting dipanasin aja, ganti oli rutin, tapi dibatasi di bawah jalan ya, jangan di garasi doang karena beda itunya treatmentnya lah. Jadi kalau mau mobil klasik itu justru nggak cuma dipanasin, harus dibawa keliling lah gitu ya? Iya, karena ada perbedaan di mesinnya lah kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada lagi nih, itu tuh yang belakang juga nih. Yang warna hijau ya? Fanny punya siapa?
Yang hijau kalau nggak ada yang ngaku, saya ngaku nih. Oh ada. Ini tahun berapa dan jenisnya apa sih? Ini VW Kombi dari tahun 1979. 1979. 79, oke. Oke, kenapa waktu itu belinya VW Kombi? Ini memang ya, saya punya keluarga emang demennya Volkswagen. Oke. Jadi emang saya dari kecil tuh udah VW banget VW lah. banget lah. Oke. Iya. Dan kelebihannya juga lebih luas ya, jadi Oh bisa iya, jalan-jalan. spesies banget. Saya kadang juga kalau bawa barang, lagi traveling keluar, touring. Tapi tips kalau mau milih mobil, misalnya saya nih baru mau beli mobil klasik, tipsnya dalam memilih mobil klasik itu apa sih? Punya duit. Kalau menurut saya tidak hanya itu aja sih. Oh iya, gak cuma itu ya. Nggak hanya itu Apalagi? aja. Yang paling penting mesin, gearbox, chassis bagus semua, aman. Untuk interior exterior bisa belakangan. Yang penting mesin, gearbox itu utama. Nah ini memang udah dimodif berapa kali? Wah ini udah lumayan ya jajannya. Udah mulai dari awal. Pembangunan waktu itu restorasi memakan waktu 3 tahun ya. Oke. Ya setelah itu Tapi, mobil... bener gak sih bahwa mobil klasik ini mobil yang banyak jajannya? Tergantung perawatan juga sih ya. Karena kan menurut saya tuh mobil semakin sering dipakai, semakin awet malah. Oke. Nah selanjutnya itu ada apa lagi mobilnya boleh? Punya siapa itu? Oke, nah itu jenis dan tahun berapa? Itu VW Kodok tahun 67. 67, oke. Nah kenapa milih mobil itu? Karena adanya itu di rumah. Bisa adanya itu di rumah ya. Tapi emang suka? Atau memang dijerumusin juga dari keluarga? Enggak, ini kakek beli dari baru. Oh, beli dari baru sampai Beli sekarang? dari baru. Oh, Catnya jadi juga banyak dari Masih Asli. kenangannya itu dia. Oh, banyak ceritanya. Bagi makanya orang nggak tuanya ya maksudnya. Nah ini yang catnya udah sempat diganti? Catnya bawaan mobil asli. Oh, mobil asli. Dari tahun berapa itu berarti? 67. 67. Dari kenapa nggak diganti tapi? Emang Banyak mau lah. menjaga originalitasnya? Menjaga original. Oke. Oke, terus masih ada lagi yang warna merah dan juga warna biru ya. Jadi banyak banget. Nah, mungkin buat teman-teman semua di sini yang pengen bergabung sama teman-teman asik, Mbak Leca boleh dong dibantu gimana cara joinnya, terus apa aja Syaratnya apa syaratnya ya? dan nextnya mau ada project apa? Oke, jadi kalau misal mau gabung sama Asik, lihat aja di media sosialnya, ada di Instagram @anakmuda-pecinta mobil klasik, dan nanti DM aja, nanti kita masukin ke dalam grup kayak gitu. Oke. Dan untuk event-event terdekatnya, kita kemarin baru ngadain Baksos di Bantar Gebang, jadi kita sama anak-anak Bantar Gebang, untuk nextnya mungkin kita masih ada Baksos dan kumpul-kumpul lagi aja. Oke, jadi dan selain itu juga tidak terbatas ya laki-laki, perempuan, siapapun bisa all join ya? brand, yang penting mobilnya under tahun 90, under 2000 juga nggak masalah. Karena kita kan pecinta ya, bukan pengemudi atau pemilik. Jadi yang cinta mobil klasik boleh gabung sama kita, walaupun belum punya mobil, nanti kalau misalnya lama-lama suka pasti bisa beli juga. Keuntungannya apa bergabung? Mungkin bisa tanya-tanya mesin atau seperti apa? Yes, kalau misalnya keuntungan bergabung itu nanti mungkin bisa tanya sama teman-teman lain yang punya mobil yang sama, merek tipe yang sama, atau mungkin merek yang sama untuk spare part dan sebagainya, karena kan memang agak sulit ya. Dan setelah itu punya banyak teman-teman anak muda yang pakai mobil klasik juga, jadi kan seru ketika konvoy itu lucu gitu. Betul, jadi sharing is caring ya. Yes. Oke, itu dia teman-teman asik. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan dong. Terima kasih. Buat kalian semua di sini. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang mau gabung silakan kepoin Instagramnya dan DM bagaimana cara joinnya ya. Untuk itu kita harus pamit juga Cindy ya. Ya, karena mau waktunya udah jalan habis, lagi? udah diteriakin. Durasi. Siapa nih yang teriak? Kalau gitu saya mau buat Reza. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Bye-bye.